apapun usaha Anda, jika Anda melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal, insya Allah tetap ada hasilnya. Nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, Kandang Pedalaman, yang alamatnya di Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Perkenalkan, nama saya Rizky Amin. Saya adalah salah satu ABK di Kandang Pedalaman sebagai tukang limbalnya. Saya sendiri mulai menggeluti dunia sapi sekitar 2 tahun yang lalu. Tepatnya saya mulai di bulan November, sekitar 6 bulan sebelum Idul Adha 2 tahun yang lalu. Saya sendiri sebelumnya tidak mengenal sama sekali tentang sapi, dan saya pun dulunya tidak punya rencana atau tidak punya cita-cita untuk usaha di dunia persapian. Basic saya sebelumnya, saya ini cuma seorang kuli bangunan. Saya menggeluti dunia bangunan itu sekitar 12 tahun lebih. 12 tahun lebih, terus secara tidak sengaja saya dimintain tolong sama kakak kandung saya yang mengurusi yayasan Al-Hanif di Cilegon, yang mana Al-Hanif ini punya usaha jual sapi korban, yang dimana keuntungan penjualan sapi korban itu untuk dimanfaatkan untuk pembangunan yayasan pondok pesantren dan masjidnya. Makanya saya sangat antusias untuk membantu kakak saya, yaitu dengan membelanjakan sapi-sapi korban yang mau dijual lagi. Itu sekitar korbanan yang ketiga sebelum ini. Itu saya belum main sapi, saya cuma membantu untuk belanja itu. Karena tidak sengaja saya disuruh belanja sapi, saya tidak tahu harga, saya berusaha mempelajari harga dan berusaha untuk mempelajari kualitas sapi. Akhirnya kok saya tertarik untuk ngerawat sapi. Walaupun saya tidak tahu ngerawat sapi itu seperti apa, memilih sapi bagus seperti apa, dan cara perawatannya seperti apa, saya sama sekali tidak tahu. Terus saya berusaha mencari informasi tentang dunia persapian dengan cara saya mengikuti media online dari Facebook. Ada grup-grup komunitas dunia persapian, di situ saya ikuti. Saya berusaha mencari ilmu atau mencari tahu tentang sapi ini seperti apa. Itu kebanyakan saya dapatkan dari komunitas. Dari beberapa anggota komunitas yang saya ikuti, ada beberapa teman yang memang mereka tidak pelit menurunkan ilmunya ke saya. Apa yang saya tanya mereka jawab, seperti cara memilih sapi, cara merawat sapi, cara penanganan sapi sakit. Itu benar-benar saya tahu dari teman. Saya dari teman, pengalaman. Yang tadinya saya memilih sapi itu cuma saya pertimbangkan lewat video. Saya video sapi, saya kirimkan ke teman yang saya anggap lebih tahu tentang sapi ini kualitasnya seperti apa. Mereka akan membantu mempertimbangkan. Nah, lama-kelamaan saya bisa tahu sapi yang bagus seperti apa, yang cepat berkembangannya seperti apa. Saya praktekkan, dan ternyata teori yang saya dapat dari teman-teman itu susah untuk dicerna, karena setelah saya menjalani, teorinya ada, tapi saya terapkan kok susah sekali. Tapi lama-kelamaan saya sudah mulai untuk merawat beberapa ekor, saya jadi tahu,
oh ternyata teorinya seperti ini, prakteknya seperti ini. Setelah praktek semakin cepat. Nah, terus saya jadi perlahan-lahan bisa untuk merawat sapi dan memelih sapi. Motivasi saya untuk menggeluti dunia persapian ini cuma simple. Apapun usaha kita, kalau kita jalani dengan yakin, benar, insya Allah sukses. Dan masih dengan statement saya sebelumnya, nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Yaitu dengan cara kita pelajari, habis itu merasa tahu, paham, kita tarik mundur, ukur kemampuan kita sebatas mana kita mau melangkah, semampu sejauh mana kita akan bisa melangkah. Jangan takut-takut, langsung digaspol. Tapi dengan syarat kita sudah tahu dasarnya. Ya itulah artinya nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Itu kudu piye carane ben wani itu tahu dasarnya. Tapi nek memang ndak tahu, ya aja wani-wani dulu gitu. Terus apa? Saya 6 bulan sebelum Idul Adha saya mulai bikin kandang, mulai memasukkan beberapa ekor sapi ke kandang. Sambil saya pelajari, sambil berjalan saya mulai sortir, oh ini yang bagus, ini yang kurang bagus, yang kurang bagus saya jual, dapat lagi yang menurut saya lebih bagus saya masukkan. Di situ saya mulai paham, memulai ini apa namanya, lebih tahu. Terus strategi apa yang saya lakukan untuk memilih sapi yang mau saya rawat. Yang pertama, saya harus seneng sapi yang kayak apa yang saya mau beli saya rawat itu. Saya harus seneng sapi itu seperti apa. Saya punya kriteria, oh ini sapi ini menarik, menurut saya perkembangannya akan bagus, itu saya beli. Kadang saya ditawari walaupun murah, tapi tidak saya beli karena memang saya nggak suka dengan sapinya. Terkadang ada yang harganya yang bisa dibilang tinggi, tetapi saya suka, ya saya kejar sapi itu. Strategi pembeliannya kadang saya cari dari pasar ke pasar, ada beberapa informasi dari teman ke teman. Kadang saya harus keluar daerah sampai nginep itu untuk berburu dari ke kandang ke kandang. Dari kandang satu saya survei, kadang ada yang cocok, kadang ada yang enggak. Terus saya dapat informasi lagi dari kandang itu, oh di sana ada, di sini ada. Itu saya telusuri satu-satu. Dan lama-lama, semakin lama semakin banyak informasi yang masuk karena saya jalani silaturahim ke teman-teman. Kadang nek sempat ya saya datangin ke rumahnya, kalau enggak kita via telepon, via WA. Di situ akhirnya saya punya jaringan. Itu strategi saya untuk belanja sapi, karena pengalaman saya sekarang, kalau mungkin 1-2 tahun yang lalu kita belanja sapi bagus di pasar masih banyak yang keluar, tapi sekarang kita tahu kita untuk mencari kualitas sapi bagus di pasar sudah sangat susah, apalagi kualitas sapi super yang prospeknya untuk dicetak menjadi sapi jumbo. Sapi jumbo itu seperti apa sih gitu? Sapi jumbo yang saya perkirakan bisa berkembang sampai mencapai bobot 1 ton lebih. Itu kriteria sapi jumbo menurut saya. Kenapa saya memilih sapi jumbo? Yang pertama memang kapasitas saya untuk merawat itu tidak bisa banyak. Yang dulu awalnya saya dari 2 ekor berkembang 6 ekor, setelah 1 putaran Idul Adha saya jadi bisa 16 ekor. Alhamdulillah sekarang bisa jadi kurang lebih dari 30 ekor. Itu alasan saya kenapa saya memilih sapi jumbo atau sapi super. Kalau bukan sapi jumbo, harganya standar. Saya bilang sekedar sapi potong, sapi penggemukan. Ya memang harga belinya sudah beda. Untuk sapi super yang mau dicetak sapi jumbo, harganya pasti lebih tinggi. Tetapi untuk kualitas sapi menengah ke bawah, kita bisa memperhatikan peternak sapi di Indonesia. Siapa yang merawat
sapi kualitas menengah ke bawah kebanyakan hanya dilakukan oleh peternak yang tidak berhitung. Gimana kok tidak berhitung? Mereka anggap rumput nggak bayar, mereka anggap tenaga tidak bayar sebagai sampingan dari sawah atau dari kebun pulang bawa rumput. Ngerawat sapi tidak dihitung, misalkan beli sapi 16 juta dirawat 4-5 bulan sampai 6 bulan nanti laku 20 juta dianggap sudah untung. Padahal kalau kita berhitung tenaga bayar, rumput harus beli, toh kita walaupun rumput gratis, rumput itu dijual laku kok, jadi harus ada harganya. Sedangkan saya sendiri, saya ngarit tidak bisa. Saya rumput beli, pakan semua beli. Kalau saya merawat sapi kualitas menengah ke bawah yang pertumbuhannya kurang maksimal, saya akan kalah karena untuk membantu ngerawat di kandang saya bayar teman-teman. Kita mengeluarkan kos, untuk pakan semua bayar, listrik, air semua untuk perawatan bayar. Jadi saya memang detail perhitungan dari awal. Saya dari 6 ekor saya sudah lakukan pencatatan. Jadi bagi teman-teman yang dianggap ini suatu bisnis harus ada catatan khusus. Harus ada catatan khusus mulai dari bulan awal untuk melihat perkembangan sapi. Saya waktu itu dari 6 ekor saya sudah rela mengeluarkan kocek sekitar 6-7 juta untuk beli timbangan. Tujuannya pertama itu untuk mengontrol perkembangan sapi, yang kedua untuk mempelajari bobot sapi. Kadang kita di pasar atau beli di kandang kalau tidak pernah nimbang, kita tidak tahu sapi ini bobot berapa taksirannya, karena tidak semua lokasi atau pasar ada timbangan. Kalau tidak kita akan kalah. Tetapi tidak semua sapi masuk langsung bisa stabil. Kita harus cermati juga, kita harus punya feeling juga. Oh sapi masuk susut, oh sapi ini perkembangannya bagus, oh sapi ini mungkin 1-2 minggu lagi baru akan berkembang bagus. Itu berdasarkan pengalaman, tidak ada teorinya. Nah, selanjutnya kita masalah gimana cara merawat atau pemberian pakan. Kita tahu secara teori volume pakan per hari untuk kebutuhan sapi kurang lebih 1,5 sampai 2% dari bobot. Tapi itu dulu memang awal-awal saya perlakukan, saya timbang, oh sekian, itu dihitung pakan comboran dalam kondisi kering. Tapi tidak semua bahan pakanku dalam kondisi kering. Saya ada ampas tahu sedikit, ada ampas singkong, yaitu saya perkirakan oh seandainya ini kering sekitar sekian kilo. Itu saya hitung satu-satu dulu untuk mempelajari. Sebelum sapi saya banyak memang saya timbangi, tapi lama-lama saya bisa memperkirakan dengan takaran piring, dengan takaran cido apa dan macam, kita sudah tahu oh kurang lebih ini sekian-sekian. Tetapi tidak semua sapi bisa diperlakukan seperti itu. Ada yang tidak mau 1,5 sampai 2%, ada yang minta lebih sesuai kemauan sapi dan kemampuannya. Terus proses saya cara penggumukan sapi, karena memang sapi-sapi saya ini saya proyeksikan untuk sapi jumbo. Saya mulai dari pedetan saya punya, mulai bakalan saya punya, bahkan yang sudah jumbo saya punya. Metode saya cuma simpel, ya saya cukupi kemauan sapi, minumnya kemauan sapi. Sebenarnya setiap sapi itu punya takaran sendiri. Sehari dia butuh minum berapa kita siapin aja. Kalau sudah hilang hausnya dia juga berhenti minum. Jadi bagi teman-teman yang pengen mempelajari atau mempraktekkan, saya selalu buka sharing. Nanti bisa komunikasi via telepon atau via WA, atau mungkin kalau ada waktu luang silahkan datang ke kandang. Kita pelajari bareng-bareng. Saya pun masih dalam proses belajar, tapi insya Allah apa yang saya tahu, ilmu apa yang saya punya, saya sudah punya statement atau komitmen. Tidak ada rahasia di kandang pedalaman. Insya Allah akan seperti itu, karena saya sendiri merasakan saya bisa berkembang cepat. Saya lebih banyak ilmu yang saya dapatkan itu karena sharing. Saya dulu dari awal bikin kandang, saya sudah punya rencana. Insya Allah saya tidak akan jual sapi-sapi ke pasar, sapi-sapi rawatan saya. Karena apa? Menurut saya pasar itu hanya sebagai media untuk memamerkan barang dagangan kita. Toh sekarang kita punya media kok. Media kita nggak harus pasar, kita punya handphone yang tidak harus luas. Kita cuma share di komunitas, di grup, kita upload.
itu mereka sudah calon pembeli kita bisa tahu dari situ. Kalau bisa jangan mengecewakan pembeli, kasih data akurat. Sering ditanya untuk masalah penjualan sapi atau pembelian sapi, yang ditanya bobot berapa, poel berapa, tingginya seperti apa, makannya seperti apa. Kasih info data yang akurat. Si jagal tidak mungkin berani beli melebihi harga daging pecahnya seperti apa, karkasnya seperti apa, karena mereka juga tidak mau rugi. Itu kenapa harga jual sapi potong lebih rendah dengan harga yang lain, karena si jagal, si pemotong itu juga butuh keuntungan. Terus ada grade di atasnya lagi, kemana kita harus jual. Sekarang kita tahu di Indonesia ada kebutuhan untuk sapi korban. Di situ pengalaman saya, harganya lebih tinggi dibanding dengan sapi potong, karena banyak kebutuhan untuk sapi korban. Nah, itu salah satu strategi main sapi. Yang satu tadi saya bilang kita tidak boleh salah milih bakalan, yang kedua tidak boleh salah perawatan, yang ketiga tidak boleh salah timing. Gimana kalau mungkin bakalan kita bisa tahu yang bagus yang mana, yang enggak yang mana. Perawatan kita sama-sama tahu, timing yang kita bahas. Tetapi kembali lagi masalah hasil itu kita tidak bisa menentukan. Itu tergantung rezeki kita masing-masing. Saya percaya kalau rezeki itu jatah. Kalau kita usaha, pasti Allah sudah menyiapkan rezeki dari jerih payah kita. Tetapi nominalnya berapa, besar kecilnya seberapa, kita tidak akan tahu. Prinsip harga diri seorang pedagang itu cuma simple, sebuah kejujuran. Saya punya keyakinan kapan rezeki datang, sudah pasti datang. Rezeki akan datang tepat pada waktunya, tidak mungkin mundur satu detik pun, tidak mungkin maju satu detik pun. Itu keyakinan saya. Yakin saja. Banyak teman yang membantu, saya siap membantu. Dari pilih cara memilih, cara merawat, insya Allah saya bantu. Dan apapun usaha Anda, jika Anda melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal, insya Allah tetap ada hasilnya. Nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.